Seorang ibu rumah tangga dan anaknya dibunuh komplotan pencuri saat ditinggal suaminya beribadah umroh. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Pemirsa, seorang pria diikat warga Johar Baru, Jakarta Pusat karena menganiaya wanita pengendara motor. Warga emosi karena pelaku tiba-tiba membuat keributan di jalan raya. Warga menangkap seorang pria dan mengikat di pos ronda Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pria ini terus melawan warga setelah sebelumnya ditangkap karena mengamuk di jalan raya. Pelaku memukul wanita pengendara motor yang berboncengan di Jalan Percetakan Negara hingga korban terjatuh. Orang pengendara motor ditonjok sama dia. Ditonjok, banyak yang nyaksiin, nonjok dia. Saya buru-buru dirala sama saya. Sama pengendara motor ditonjokin tuh. Mau jalan kerja sama ibunya. Pas genang telinganya nih ditonjok. Oh, dia boncengan berarti? Sama ibunya. Oh, ibunya ya? Iya. Terus saat ditonjok, mereka takut gitu? Iya, dia bilang nggak sengaja gitu. Pelaku diamankan petugas dinas sosial dan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang bocah menjadi korban penjamretan handphone di Duren Sawit, Jakarta Timur. Handphone korban dirampas pelaku yang mengendarai sepeda motor. Seorang bocah di Jalan Bangun Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi korban penjamretan handphone. Korban dijamret seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kondisi jalan yang sepi dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Handphone yang sedang digenggam korban dirampas pelaku. Menurut warga, meski sempat terekam CCTV, wajah pelaku tidak dikenali dan tertutup jaket yang dikenakannya. Jambretan itu anak memang bukan warga sini ya, dia lagi jalan aja, mungkin lagi diikutin. Nah diikutin itu dia lagi nyari celah yang orang sepi ya. Itu anak dilewatin, udah baru dia tunggu. Nah dia tunggu itu begitu udah dekat, kelihatan HP masih pegang begini langsung ditarik sama dia kabur keluar lagi. Sebaiknya orang tua mengedukasi anak untuk berhati-hati ketika menggunakan gadget di tempat umum. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, tembok di sebuah sekolah dasar roboh di Jember, Jawa Timur mengakibatkan 2 kelas tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Tembok roboh karena tak kuat menahan limpahan air dari jalan raya. Warga dan pekerja bangunan mengangkat material tembok ruang kelas 3 dan 4 SD Jember Lor 5, Jember yang roboh. Akibat tembok roboh, ruang kelas rusak dan sempat digenangi air. Sejumlah alat peraga juga rusak akibat tertimpa material dan terendam air. Tembok roboh di sekolah ini sudah 2 kali terjadi setelah hujan deras mengguyur Jember Lor. Debit air tinggi, air kemudian dari jalan itu masuk ke bangunan baru ini. Bangunan baru ini nggak kuat menampung debit air, akhirnya roboh. Ini roboh yang sudah kedua kalinya, Mas. Dari bangunan ini informasinya dari lab daerah. Siswa kelas 3 dan 4 dipindah melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang laboratorium. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang pelajar SMK mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Diduga korban kehilangan kendali saat mengendarai motor. Karena tidak menggunakan helm, korban terluka parah di bagian kepala.
Muhammad Fauzan Nur Iman, seorang pelajar SMK Perhotelan, tergeletak di pinggir jalan setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Sebelumnya, korban mengendari motor tanpa menggunakan helm dari arah Kelapa II Wetan menuju Ceger. Diduga korban kehilangan kendali saat berkendara dan terjatuh. Korban terluka cukup parah di bagian kepala. Ini udah digotong di trotoar, Pak. Terus ditolong sama orang-orang yang ada di situ. Tadi sempat pingsan atau gimana tuh? Pingsan. Hah? Udah pingsan lama, Pak. Lama juga pingsannya. Terus nggak lama sadar itu. Lukanya di kepala, Pak. Korban dilarikan warga ke rumah sakit Adiaksa. Berhati-hatilah saat berkendara dan gunakan helm saat mengendarai motor. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sebuah mobil menabrak tembok underpass di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dini hari. Diduga sang pengendara mobil mengantuk saat berkendara. Sebuah mobil ringsek usai menabrak tembok underpass di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelumnya, mobil melaju di lokasi dengan kecepatan tinggi. Mobil menabrak tembok hingga terpental ke tengah jalan. Kerasnya benturan membuat mobil dan tembok rusak parah. Kecelakaan diduga akibat pengemudi berkendara dalam keadaan mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sang pengemudi dan mobilnya dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Selatan untuk pemeriksaan. Kecelakaan tersebut sempat membuat lalu lintas di Jalan Arteri Pondok Indah menuju Lebak Bulus tersendat. Hindari berkendara dalam keadaan mengantuk demi keselamatan diri dan orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ratusan pelajar sebuah SMA di Wawotobi, Konawe, Sulawesi Tenggara beserta guru dan karyawan sekolah menuntut pencopotan kepala sekolah. Aksi dipicu kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis pada siswa dan guru. Ratusan pelajar SMA Negeri Wawotobi Konawe bersama para guru dan karyawan melakukan aksi menuntut pencopotan kepala sekolah. Para siswa dan guru tidak terima karena kepala sekolah melakukan pelecehan seksual pada sejumlah siswa dan guru pria. Pelaku dalam melakukan aksinya memanfaatkan jabatannya. Sementara di lingkungan sekolah, 7 siswa dan 2 guru pria menjadi korban pelecehan seksual. Pelaku juga meminta para korban menemani tidur. Laki-laki yang ganteng-ganteng, ya selalu diajak untuk pijit-pijit malam, temani tidur, nah, seperti itu. Karena di WA itu datang pijit, datang temani tidur. Ada juga guru yang masih bujang itu juga yang sering di WA datang temani tidur dan pijit-pijit. Aksi tuntutan pencopotan kepala sekolah selain di lingkungan sekolah juga di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Para pelajar tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar, menuntut sampai penggantian kepala sekolah. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Aksi teror geng motor kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku merupakan remaja di bawah umur, menyerang permukiman dengan anak panah dan melempari rumah warga dengan batu. Belasan remaja berkonvoi dengan sepeda motor menyerang permukiman warga di Jalan Balaparang, Makassar, Sulawesi Selatan. Para remaja yang masih di bawah umur tersebut menyerang warga yang berkumpul di ujung gang. Kesal melihat pagar permukiman ditutup warga, para pelaku semakin beringas. Mereka melempari rumah warga dengan batu dan balok. Menerima laporan warga, polisi membubarkan kelompok geng motor. 3 pelaku yang ditangkap mengaku hanya ikut-ikutan melakukan penyerangan. Belum diketahui motif penyerangan tersebut. Banyak sekali. Nah, apa itu? Naik motor. Apa yang dia lakukan, Pak? Ini dia pintu. Dia mau robohkan begitu. Iya. Menyerang tiba-tiba begitu. Dia pakai
pakai apa tadi menyerang Pak? Itu botol apa dipakai? Ada yang sempat kena atau bagaimana? Ada. Satu orang. Apanya yang kena Pak? Ya, Apanya yang kena? Lengannya. Kasus tersebut dalam penyelidikan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Warga Cinere, Kota Depok dihebohkan dengan penemuan janin bayi yang dibuang di kawasan permukiman warga. Diduga janin bayi tersebut baru berusia 5 bulan. Telah diketemukan janin. Sesosok jasad bayi dibuang di kawasan permukiman warga di Kelurahan Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan warga yang melintas di lokasi. Jasad bayi tersebut terbungkus kain dan dimasukkan di dalam sebuah tas. Tapi diketemukan pagi oleh warga sendiri, tapi mereka nggak lapor. Iya, ada CCTV. Diketemukan jam 7 sudah ada yang nemukan, jam 9 pun ada yang nemukan warga, tapi mereka nggak lapor. Seperti itu. Tapi sampai saat ini dari polsek jajarannya masih diselidiki. Penemuan jasad bayi tersebut dilaporkan warga ke Polsek Cinere. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi menyelidiki kasus tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Sesosok jasad wanita ditemukan di dalam sebuah mobil yang sudah tak terpakai di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam sebuah mobil yang terparkir di Dusun Sukajadi, Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Saat ditemukan di dalam mobil yang sudah tak terpakai, kondisi korban mengenaskan. Penemuan jasad tanpa identitas ini berawal saat pemilik mobil melintas di depan garasi mobilnya dan melihat seperti tetesan oli dari dalam mobil. Saat didekati, tercium aroma tak sedap. Petugas yang datang segera memberi garis polisi dan mengevakuasi jasad korban. Lihatnya di bawah mobil kok banyak seperti oli tumpah. Jadi dilihatnya, kalau kok bau bangkit, lihatnya ada mayat. Dia pulang sebentar ke rumahnya, terus kembali mengajak ayahnya kemari. Melihat itu, ternyata pastikan sepertinya mayat atau bukan gitu. Jadi belum berani menyimpulkan mayat. Banyak orang lewat, tanya ini apakah mayat atau nah, terus melapor polisi lah begitu. Kasusnya ditangani kepolisian sektor Kampung Rakyat. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Gara-gara salah jalan mengikuti petunjuk Google Maps, sebuah truk bermuatan pipa besi menabrak rumah makan di Magetan, Jawa Timur. Sang supir terluka cukup parah dan mengalami patah tulang. Sebuah truk bermuatan 4 ton pipa besi terguling usai menabrak rumah makan di pinggir jalan di Desa Dadi, Magetan, Jawa Timur. Akibatnya, kaca, pintu, dan tembok rumah makan rusak. Sementara Ferry Andrian, sang sopir truk, mengalami patah tulang. Kecelakaan terjadi saat truk melaju di jalan menurun dari arah Sarangan menuju Magetan. Itu kendaraan truk bermuatan besi, yang mana truk tersebut lintas dari atas, dari Sarangan menuju ke Magetan, namun demikian pengemudi tidak bisa mengemudikan kendaraannya sehingga seharusnya dia belok ke kiri, tapi dia langsung lurus sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke rumah orang. Supir truk mengaku salah memilih rute jalan karena menggunakan Google Maps saat mencari rute Surabaya menuju Yogyakarta. Saat hendak berputar arah di jalan menurun, truk tak terkendali hingga menabrak rumah makan. Batuk atau gimana? Ya badannya sudah lesu, akhirnya kok sama sedikit kok kesini jalan nih, akhirnya buka Google Map, malah dinaikkan ke sini, akhirnya terbalik turun, dia nyablong. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.
Jangan berkendara saat mengantuk. Sebuah motor masuk ke sungai di Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat pengemudinya yang seorang pelajar mengantuk ketika pulang sekolah. Warga dikejutkan dengan terceburnya sebuah motor ke sungai di Jalan Raya Mondokan Sawah Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Petugas yang datang segera mengevakuasi kendaraan tersebut. Peristiwa berawal saat pengemudi motor yang seorang pelajar dalam perjalanan pulang ke rumahnya di perumahan Kosagra, Medayu. Diduga mengantuk, pemotor hilang kendali hingga masuk ke sungai sedalam 1 meter. Petugas akhirnya mengevakuasi motor meski dalam kondisi rusak. Kalau laporan yang diterima penyebabnya apa sih kok bisa? Katanya penyebabnya pengendara atau korban ngantuk katanya gitu. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Seorang istri tewas setelah dibunuh suaminya di Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku diduga cemburu setelah sebelumnya terlibat cekcok dengan korban. Warga dikejutkan dengan tewasnya ibu wanita 23 tahun oleh suaminya di kawasan Kamandre, Luwu, Sulawesi Selatan. Keluarga yang mengetahui kejadian tersebut histeris. Peristiwa berawal saat korban dan pelaku berboncengan motor dari rumah orang tuanya. Tiba di lokasi kejadian di Jalan Desa Padangkalua, Kecamatan Kamandre, korban menerima telepon dari pria lain. Tak hanya telepon, pria tersebut juga sempat melakukan video call dengan korban. Pelaku yang cemburu terlibat cekcok dengan korban. Korban dituduh selingkuh hingga terjadi penganiayaan yang menewaskan I. Selain istrinya, pelaku juga sempat menikam salah satu warga yang berupaya melerai percekcokan tersebut. Usai menghabisi korban, pelaku kabur. Ismail tertangkap saat berada di wilayah Timampulu Timur. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolres Luwu untuk dimintai keterangan. Itu pelaku sempat melihat percakapan melalui WhatsApp. Dan disitulah timbul kemudian memuncak rasa cemburu dan melakukan penganiayaan kepada korban. Pelaku mendekam di Mapolres Luwu. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Komnas HAM menemukan penggunaan gas air mata kadaluarsa saat tragedi Stadion Kanjuruhan. Penggunaan gas air mata kadaluarsa tidak berbahaya, bahkan menurunkan efektivitasnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan penggunaan gas air mata kadaluarsa saat peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kepolisian membenarkan temuan tersebut. Sejumlah gas air mata yang digunakan sudah kadaluarsa sejak 2021. Namun Polri mengklaim gas air mata kadaluarsa tidak menyebabkan kematian, bahkan justru menurunkan efektivitasnya. Ada beberapa yang diketemukan ya, yang tahun 2021. Ada beberapa ya, saya masih belum tahu jumlahnya, tapi itu yang masih didalami oleh lapor. Tapi ada beberapa. Tapi sebagian besar yang digunakan ya ini, ya. 3 jenis ini yang digunakan rekan-rekan. Ya. Ya, tahun 2021. Polri juga menyatakan telah menggunakan gas air mata sesuai dengan standar. Anggota Brimob Polda Jawa Timur menggunakan 3 jenis gas air mata sesuai protokol Jenewa nomor 22 tahun 1993. Gas air mata warna hijau hanya mengeluarkan asap, gas air mata berwarna biru memiliki karakter sedang, sementara gas air mata berwarna merah untuk mengurai massa yang cukup besar. Dalam tragedi Kanjuruhan, polisi menyebut menggunakan 11 peluru berwarna merah. Gas air mata merah disebut tidak menyebabkan kematian. Para korban tragedi Kanjuruhan kebanyakan disebabkan kekurangan oksigen. Tim Liputan melaporkan. Kepolisian Malang Kota melakukan sujud massal meminta maaf atas tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan 131 korban jiwa. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk simpati dan permohonan maaf kepada seluruh Aremania serta memohon ampunan kepada Tuhan. Ratusan personel Polresta Malang Kota
melakukan sujud massal pada saat apel pagi. Sujud massal dilakukan untuk memohon ampun atas tragedi Kanjuruhan yang menimbulkan 131 supporter tewas. Sujud massal juga sebagai wujud permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban, termasuk mendoakan para korban. Sujud massal juga mendoakan suasana Kamtipmas di Malang Raya kembali kondusif. Kami sebelum saya memberikan arahan kepada personil, tidak ada salahnya saat spontanitas kami melakukan sujud bermohon kepada Sang Pencipta untuk bisa dimaafkan terhadap tragedi Kanjuruhan, termasuk permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar situasi Malang Raya ini kembali kondusif seperti sedia kala sebelum tragedi Kanjuruhan. Pasca tragedi Kanjuruhan, hampir seluruh sudut jalan di Kota Malang berisikan kekecewaan dan amarah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan.